Lo berdiri mau ngapain lo? Ngomong sesuatu? Oh, ngomong sesuatu dikit apa? Apa mau ngomong apa? Ya, pengen ngomong aja kalau sebenarnya dalam pernikahan sebagai suami aku udah mencoba menjadi suami yang terbaik, berusaha menjadi suami yang terbaik. Tapi kalau pada akhirnya memang dipaksa untuk aku harus talak kan jatuh di suami. Ya mau gimana lagi gitu. Iya, dia nggak kepengen ngomong itu. Dipaksa untuk nalak, sebuah kalimat dengan asumsi liar pada akhirnya. Tapi kami cukup paham. Semangat ya, Semangat Mas buat Ical Ical. ya. Insya Allah Baik. dapat yang terbaik dari Allah. Lusam giat sam kata orang begitu katanya ya. Semoga bisa digantikan dengan apapun itu bentuknya. Bentuk orang baru atau perasaan yang jauh lebih tenang. Ica Mawar, terima kasih. Boleh silakan duduk. 2026 jadi lebih bersih. Amin. Betul ya, 2025 lebih besar. Amin. Kita paham betul 2025 tidak mudah bagi Ya. begitu banyak orang, termasuk saya mungkin termasuk juga Anda Sobat Ambiar menyaksikan. Tapi kita berharap di tahun ini semua bisa lebih baik lagi. Walaupun belum juga, baru 2 minggu ya, baru 2 minggu 2026 ada berita duka yang kami dapatkan. Ayahanda dari Vena Melinda menutup usia 73 tahun di tanggal 6 Januari yang lalu. Di pagi-pagi Ambiar, kita hadirkan ini dia Vena Melinda dan juga Atala Naufal. Kami turut berduka cita atas apa yang terjadi meninggalnya ayahanda tercinta. Semoga Mbak Vena, Atala, keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan dan semoga almarhum husnul khotimah. Amin. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih Kak Vena. Sobat Ambiar, terlebih dahulu kita akan melihat ini dia Vena Melinda kehilangan ayahanda tercinta. Mbak Vena, baru beberapa hari apa rasanya? Hari ke-9 ya. Hari ke-9, 9 hari tanpa ayahanda. Apa yang dirasakan di hari ke-9 ini? Iya, hari pertama itu pasti aku shock banget karena aku di Bali kan. Jadi aku tuh nggak bisa apa-apa karena terapisnya tuh nelpon ke aku. Sementara aku tuh lagi di pinggir pantai dan ini kritis kan papa. Jadi dia ditemuin udah telungkup, denyut nadinya lemah. Dan aku tuh bingung hubungin siapa karena itu kan jam kantor. Aku nelpon adikku, sinyalnya nggak bagus. Jadi nggak ada yang ngirim ambulans di jam-jam yang harusnya udah ditolong gitu. Baik, tahan sebentar Mbak Vena, mohon maaf. Tadi Mbak Vena menyebutkan terapisnya yang mencoba menghubungi Vena Melinda. Karena memang almarhum ditemukan tidak bernyawa di tempat pijat kesehatan saat itu ya. Kesehatan. Itu adalah tempat pijat yang biasa beliau Langganan. datangi. Jadi papa itu kan dia sehat, bukan dalam keadaan sakit. Jadi dia tuh sendiri naik motor dari rumahnya, mungkin dia parkir di mana, kemudian dia naik mobil online, datanglah dia ke tempat pijat langganannya itu, udah minum jahe, udah ke toilet, terus ganti baju kan orang pijat. Nah tiba-tiba kok terapisnya kok lama banget. Pas datang ya udah telungkup itu. Nah untung handphonenya nggak di lock ya, nggak pakai password, makanya dia terapisnya bisa hubungin last call. Nah kebetulan Last call-nya? last call-nya tuh aku sama tanteku. Nah kebetulan tanteku juga ditelepon terapis, tapi kan dia kan di Bandung, aku di Bali. Jadi yang last call tuh orangnya nggak ada di Jakarta semua. Nah sementara berapa hari sebelum papa meninggal itu, papa tuh kan punya anak berkebutuhan khusus. Nah anaknya tuh sering banget nelponin aku. Jadi waktu aku di pinggir pantai, aku pikir 5 kali miss call nih anak lagi iseng. Main handphone dipikir kakak begitu. Iya, aku nggak angkat karena ngejar Vania kan di pinggir pantai. Jadi pas dia WA tuh baru aku telepon balik, baru tahu bahwa papa tuh emang udah, ya bukan kritis ya, mungkin udah nggak ada sebenarnya karena ininya udah lemah banget dan terapis kan nggak kayak suster ya. Betul, tidak pahamnya Tidak secara... paham Betul. sebenarnya. Mbak Vena, kemudian terapis tersebut menceritakan nggak setelah ditemukan telungkup, kondisinya lantas apa yang mereka lakukan? Ya mereka nggak berani ngapa-ngapain, mereka telepon ambulans, aku juga telepon ambulans, tapi ambulansnya datang udah 1 jam. Datang 1 jam kemudian? Udah 1 jam, lebih cepat omku. Akhirnya kita ini kan kasih tahu WA keluarga. Siapapun yang dekat lokasi sana, Wijaya, datang. Untungnya ada om aku, dia dari Blok M datang, tapi emang udah nggak ada. Oh di Wijaya ya? Di Wijaya, di Grand Wijaya. Oh di Grand Wijaya. Ini Baik. kira-kira menurut dokter berapa lama kak? Udah Sejam lama. apa 2 jam? Udah lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam. Tapi kalau dari bilik sebelah kedengeran ada orang kayak ngorok tapi yang satu tarikan tuh loh yang gitu, terus langsung bruk, tapi dia juga jatuhnya tuh di atas tempat tidurnya dia mau dipijet itu. Ya, baik, Jadi
ya mudah-mudahan papa husnul khotimah karena nggak Amin. kesakitan, Amin, amin. satu tarikan nafas Amin, gitu. Mbak Vena, tapi menurut dokter pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena Jantung. jantung. Sebelumnya apakah memang ada riwayat penyakit jantung Iya, atau sudah papa pernah tuh pasang ring? Papa tuh ring 3. Tapi karena dia orangnya tuh kan umur 73 masih nyanyi-nyanyi nih temen nyanyinya nih. Masih Masih punya toko ya? masih punya toko biasa sih kelontong gitu. Tapi dia paling nggak ada kerjaan di Aktif. usia pensiun. Terus dia juga orangnya tuh yang nggak pernah kayak kita kebanyakan mikir. Makanya kan awet muda banget gitu ya. Orangnya tuh easy life banget. Makanya cocok sama Atala dan temen-temennya Atala kan, Dek. Jadi Hang Mbak out Vena terakhir bareng. kali ketemu papa kapan? Ya 21 Desember ulang tahun Mama. 21 Desember tahun lalu terakhir, itu ya? Tahun lalu itu. Oh baru juga ya sebenarnya Baru. ya? Oke. Baru banget sebenarnya. Komunikasi tapi ketika almarhum masih ada tuh intens nggak sama Mbak Vena? Wah intens banget. Aku 5 tahun terakhir ini tuh papa tuh benar-benar papa idolaku banget sih. Karena kan aku selalu cerita, kita tuh sempat jauh karena aku pisah pertama, papa sempat nggak ada di pihak aku. Kita musuhan lah, boleh dibilang 8 tahun. Nah 5 tahun terakhir begitu aku mau merit yang kedua, dialah orang yang paling menjaga aku. Sampai di kasusku tuh dia benar-benar stand out banget di depan. Dia benar-benar bilang pokoknya Vena papa temenin. Jadi aku berasa banget dari aku kecil bapak yang aku dambakan tuh yang terakhir ini, yang 5 tahun ini. Yang dia benar-benar kebapaan sama cucu-cucunya juga sayang. Pokoknya dia sampai dia nggak nikah lagi loh. Kan sama mamaku udah cerai udah 35 tahun ya. Dia nggak nikah lagi, punya anak berkebutuhan khusus, Alvin itu. Dia benar-benar fokus sama anaknya, cucunya. Jadi itu aku kagetnya tuh karena papa nggak sakit. Dan aku janji ngajak dia ke Jepang. Dia kan suka banget ke Jepang. Itu yang aku belum wujud. Berarti Mbak Vena nggak ada firasat sama sekali ya? Ada, makanya Atau aku shock. tanda-tanda yang papa kasih? Ada, rupanya awal Desember dia tuh pengen banget ke Bandung naik mobil yang ada karaoke itu loh, karena dia suka nyanyi. Oh, Kita udah janjian nih, aku batalin karena Fania lomba nyanyi. Nah, karena aku batalin, semuanya batal kan. Terus dia ngomong, kenapa sih kalian pada sok sibuk semua? Kan kita nggak tahu umur sampai umur berapa. Terus kita Mama malah sempat ngomong ketawain. gitu ya? Iya, kita ngetawain, ih kok lebay banget baperan gitu. Karena kita pikir kan sehat. Ntar aja ya Januari. Terus waktu tahun baru juga dia tuh sendirian bengong. Terus dia bilang, kok aku sendirian ya, yang lain mana? Jadi dia tuh baper, aku nggak ngasih Happy New Year. Padahal biasanya aku juga nggak ngasih Happy dia New Year. demand atau meminta family time. Padahal aku pikir kan dia juga sama keluarganya, aku di Bali juga sama Fania, kan emang lagi sendiri. Atala saat itu berada di mana ketika mendengar kakek? Aku juga nggak di Dalam keadaan Indonesia kritis. sih posisinya. Lagi di mana? Lagi di Kutub Utara. Yang bener dong. Wah, Aku lagi di luar juga. kamu tahu kabarnya itu saat itu juga atau berapa jam atau berapa hari setelah? Aku tahu tuh kan ada grup keluarga kan. Oh, di grup keluarga. Grup So, keluarga langsung itu ya? awalnya kita semua tuh masih optimis Iya, ya, Ma. optimis dia masih ada. Dikira tuh pingsan gitu, kolaps. Tapi tiba-tiba ada dinyatakan ya, Ma. Iya, langsung. Sejam kemudian kalau nggak salah dinyatakan udah nggak bernyawa. Terus ya posisi aku nggak nyangka juga sih. Soalnya kan aku baru 2 minggu yang lalu tuh baru nyanyi bareng dia gitu. Kayak nggak ada indikasi kalau dia bisa kena serangan jantung gitu. Nggak ada misalnya kayak firasat apa kan mungkin ngomong ke anak cucu. Tanda apa? Enggak, dia cuma ngomong 2 tahun yang lalu aku bikin podcast. Dia cuma bilang, kalau papa nggak ada, siapa yang ngerawat Alvin? Anaknya yang berkebutuhan khusus. Tapi begitu papa nggak ada, kita semua kumpul keluarga, kita semua berlomba-lomba ingin merawat Alvin, baik dari segi waktu, kasih sayang, finansial. Karena kan Alvin ini benar-benar nggak bisa apa-apa. Mandi belum bisa sendiri. Itu yang buat kita tuh, ya itu aku sebenarnya pengen mimpiin papa. Tapi ternyata papa udah tenang kali, karena semua orang udah komit ngejaga Alvin. Vena, kali ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini proses pemakaman almarhum beberapa waktu yang lalu. Kita saksikan
فننصف بها عن النار وأدخل الجنة فقد Tadi Mbak Vena masih belum menjawab. Hari ke-9, jadi apa rasanya hari ke-9 ini? Rasanya bangga banget punya papa kayak papa Jimmy, punya mama kayak mamaku. Mereka bisa tuh udah 35 tahun loh. Tapi sepanjang hidup kita bertiga, aku adik-adikku, kita nggak pernah kehilangan kasih sayang karena mereka berdua tuh solid meskipun pisah. Dan lucunya waktu pemakaman, saking dekatnya mamaku sama keluarga papaku, sampai sepupunya papa menyebutkan beliau almarhum meninggalkan seorang istri, Made Ayu Rahmawati. Kita tuh sambil menangis, sambil mau, loh kan istrinya udah bukan itu ya, tapi mereka cinta pertama kan. Tapi begitu papa meninggal, orang yang di samping dia adalah cinta pertama dia. Mamaku. Di situ aku belajar gitu. Orang tua tuh cepet banget ninggalin kita. Aku selalu bilang sama Vera sama Tala kalau mereka kadang-kadang suka nggak jawab telepon. Mama ini udah tua loh. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Tolong sempetin waktu. Dan sekarang aku tuh sama mamaku, apa yang dia bilang aku berasa banget. Aku harus jadi anak yang memprioritaskan keluarga. Karena kita meninggal nggak bawa apa-apa. Ya. Ya, Ternyata waktu aku tepat rasanya sekali. bangga aja punya papa sama mama. Dengan kekurangan mereka selama mereka kan tuh yang to be married. Iya. Tapi di akhir hidup mereka, mereka kasih contoh gimana keluarga, esensi keluarga yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan papa di sana husnul khotimah. Aku selalu kirimin Al-Fatihah setiap aku sholat. Gak ada yang lagi bisa kita lakukan, semua orang tinggal nunggu giliran aja. Iya. Siapa yang akan dipanggil sama Allah. Makanya aku selalu bilang sama Vera Latala, luangin waktu buat mama papa ya. Iya. Kita nggak tahu umur gitu. Betul, betul. Mbak Vena, kita mau lihat satu artikel. Penyesalan Vena Melinda. Vena Melinda ungkap penyesalan terdalam usai kepergian sang ayah tercinta. Penyesalan apa, Mbak? Ya itu yang ke Bandung itu. Aku Oke. batalin Sama karena mau ke Jepang gitu. sama mau ke Jepang emang belum kesampaian. Tapi dia selalu bilang, papa tuh orang pertama yang selalu datang kalau aku ada acara loh. Oh, Dia orangnya benar-benar yang di hari tua dia tuh dia ingin membalas dan menebus segala kekurangan. Kan waktu dia married, aku lahir dia umurnya masih 20 tahun. Mamaku 17, jadi belum ada father figure ya. Jadi begitu dia di detik-detik dia udah nggak ada tuh dia apa aja aku bilang. Pernah aku sakit keras ya. Aku pikir aku yang duluan loh, aku pamit sama papaku. Terus dia selalu bilang nggak ada. Yang dipanggil nomor satu pasti papa. Tapi papa bangga sama kamu bisa punya anak semua sukses. Itu yang papa bangga dari Mena, dia manggil aku Mena. Mena. Jadi di akhir-akhir itu bijak banget. Itu yang aku ngerasa, oh aku tuh punya papa yang selama ini aku kadang-kadang suka nyari-nyari dari figur suami. Karena kan aku kekurangan father figure waktu kecil. Karena mereka berantem mulu kan, sampai mereka divorce gitu. Ya. Tapi di akhir umurnya dia perbaiki semua hal. Mbak Vena bilang bahwa dekat di 5 tahun terakhir Iya. ini. Kalimat apa yang tidak akan bisa dilupakan di 5 tahun terakhir ini? Waktu aku di KDRT sih. Apa beliau? Dia datang ke Surabaya, dia tungguin aku, yang dia tuh kan nggak pernah lah minumin aku ambil minuman, gosok badanku tuh bukan papa banget. Tapi dia aku kan teriak-teriak nangis. Dialah orang pertama yang datang tuh dia. Mena mau minum, Mena mau makan, Melayani banget. melayanin di pengadilan agama. Kamu harus terus berjuang, jangan kamu cabut laporan. Karena papa marah. Dia orang sangat menyakiti kamu karena dia orang yang ngawinin kan. Ya. Jadi dia ngerasa bersalah banget pada saat itu kalau ini nggak clear gitu. Atalah, sedekat apa kamu, manggilnya apa? Papi Jimmy. Papi Jimmy. Sedekat apa sama Papi Jimmy? Jadi bisa dibilang dari semua cucunya Iya. almarhum aku yang paling deket sih. Iya. Oh, Atala ya. Iya, jadi waktu ada kabar Sifatnya sama ya. waktu ada kabar duka ini malah teman-teman aku yang paling concern gitu. Karena dia kenal semua kan sama teman-teman aku. Oh, temen-temen kamu tuh kenal sama Papi sering Jimmy? hangout juga karena dia masih gaul untuk umurnya gitu loh. Jadi temen aku pada kaget juga, ini beneran gak sih gitu. Kakek lo ya. Iya, bahkan mereka mau jenguk juga, mau langsung ke pemakamannya. Jadi ya selama Papi Jimmy hidup sih aku ngerasa banyak banget momen-momen yang gak terlupakan sih. Misalnya apa, momen yang tidak bisa kamu lupakan Yang sama paling Papi nggak bisa Jimmy? dilupain yang mana? Ada banyak banget. Mungkin saking banyaknya aku gak bisa cerita satu-satu. Tapi apa ya, banyak lah aku belajar dari
dia karena pengalaman hidupnya yang banyak gitu. Dan juga dia sering ngasih masukan juga ke aku. Mungkin yang kayak mama bilang, waktu dia muda dia punya banyak kesalahan yang dia nggak mau cucunya Mengulangi. Oh. Jadi dia admit ya, dia akuin semua Iya. kesalahan. Termasuk ke mamaku loh. Oh, Jadi dia hari ulang gentleman. tahun. Iya, kan mamaku selama kumpul keluarga 20 tahun terakhir ini ketemu, tapi mamaku nggak pernah mau ngomong. Oh ya? Nah, terakhir 21 Desember mamaku kan ulang tahun. Baru turun dari mobil dia nyamperin mamaku, Rahma, selamat ulang tahun. Yang biasanya mamaku nggak mau Oh, iya. salaman, mamaku salaman. Itulah salaman Ah, terakhir that's the mereka. moment. Itu salaman terakhir mereka. Wow. Cinta pertama mereka, detik terakhir Mereka salaman. salaman, dan mamaku lah orang yang ada di Pemakaman. pemakaman semua mamaku. Mbak Vena, Mama, wow. apa yang disampaikan Mama ketika mengetahui sang mantan berpulang saat itu? Mamaku kan orang nomor satu jemput adik-adiknya papa, yang satu udah pingsan. Mamaku yang nyetir sendiri bawa adiknya ke rumah duka. Mamaku tuh orangnya tuh nggak cengeng, nggak Itu kayak jadi aku pemandangan gitu. yang indah sekali Aduh. ya. Luar biasa tuh. Luar biasa itu. Jadi kayak cerita film. Bilang apa Mama? Mama nggak pernah bilang apa-apa, tapi dia mengajarkan anaknya meskipun berpisah, dia tetap silaturahmi sama adik-adik iparnya. Kan papaku punya 3 perempuan adik kan. Itu tetap akrab kayak bestie sampai sekarang, sama sepupu papa keluarga besar. Jadi mereka taunya tuh ya istrinya Jamie Rekartono ya Rahmawati itu, Made Ayu Rahmawati. Karena bonding dekat banget, ya. dekat. Jadi aku tuh sama mama papa tuh ngelihatnya, oh ya kalau pisah ya pisah, tapi ya harusnya kita tetap Jadi silaturahmi. saudara. Mbak Vena tadi menyampaikan ketika Mbak Vena dapat kabar Mbak Vena sedang berada di Bali. Kemudian ya memang pulanglah ke Jakarta. Tapi ini namanya netizen ya. Iya. Mereka justru mengomentari penampilan seorang Vena Melinda. Nggak ngeliat itu. Itu kan baru pulang dari Bali ya. Pulang dari Bali. Sebentar kita kasih lihat dulu ya komentar-komentar netizen tuh kadang-kadang memang mereka nggak tahu apa yang terjadi kan ya. Ayah meninggal baju begitu kayak mau jalan-jalan aja, heran. Harusnya kan jangan merah. Allahu Akbar. Kok bingung ya dengan konsep hijabnya. Sempat-sempatnya pakai topi. Astagfirullah. Ya Allah. Ini gimana sih netizen tuh kalau berkomentar harus tahu dulu dong jalan ceritanya Konteksnya ya. seperti Ya, apa. kalau kami memahami justru karena buru-buru kan ya. Iya. Enggak, aku tuh dari Bali. Aku tuh waktu di Bali kan nggak bawa baju Iya dong. baju Apalagi tadi kan berkabung. ada ucapan kakak yang bilang bahwa Iya, aku kita ganti harus ganti baju. baju dulu ya. Itu dibawain sama mbak aku dari rumah, ada bajuku, baju abaya ya untuk ke pemakaman. Ke pemakaman kan pakai baju hitam. Ya, kami paham dengan kondisinya ya. Udah nggak mikirin baju Pasti lah. udah nggak mikirin baju, lah. yang penting Orang tua, hadir oh gitu. Iya, betul. Jangankan baju, komentar netizen aja pasti nggak akan dipikirin orang sedang berduka Iya, juga iya, pastinya ya. betul. Mbak Vena di hari ke-9 kita akan mengajak seorang Vena Melinda menuju suara kerinduan. Silakan kak. Silakan Mbak Vena. Silakan Mbak Vena di sini. 5 tahun terakhir adalah momen intens antara Vena Melinda bersama dengan almarhum. Mendapatkan sosok yang diinginkan selama ini, justru 5 tahun terakhir. Jika ada yang ingin disampaikan, yang angkat teleponnya, Telepon papa yang ada di sana. mau bilang. Assalamualaikum Papa Jimmy. Papa tenang di sana, urusan Alvin. Alhamdulillah kita semua sekeluarga udah komit ya. Alvin sekarang udah baik. Tinggal Papa sekarang kita doain dan jangan khawatir. Mena selalu kirim Al-Fatihah, Atala, Feral. Dan Mena tahu banget Papa pasti bangga atas pencapaian Papa. Papa orang pinter, kita semua nurun pinter dari Papa. Papa nggak bisa jadi politisi, udah aku terusin. Aku jadi politisi, Mas Feral jadi politisi. Papa orang yang nasionalis banget, terbukti Papa pengamat politik yang luar biasa. Kita semua udah ngikutin semua wejangan Papa. Jadi alhamdulillah Papa, makasih banget. Kalau nggak ada Papa, Mena nggak ada di dunia ini. I love you Pak, mohon maaf kalau selama ini Mena suka debat, Mena suka kadang ya bukan apa-apa ya. Mena sempat kesel sama Papa karena Papa suka nyalain Mena di perpisahan Mena yang pertama. Tapi Papa udah perbaiki semua, Papa udah nebus semua kesalahan Papa dan Mena janji selama Mena hidup, insya Allah Alvin baik-baik aja. Ya, love you Pak.
Vena Melinda. Oke. Kita beri waktu sebentar. Ya ampun. Aku tuh nggak bisa ngajak ke Jepang itu loh. Mungkin tadi akhir tahun kemarin, cuma kan Atala juga nggak ngasih kabar. Kan kalau aku sekarang kan harus jauh-jauh hari ya, ngatur gitu. Dia pengen banget ke Jepang katanya. Aku bilang kan udah pernah ke Jepang Pak, ya tapi Jepang tuh bagus Mena. Papa tuh nggak minta apa-apa, cuma minta jalan-jalan ke Jepang. Ya Allah, itu aku belum bisa itu sih. Aku minta maaf banget ya Pak. Ya tinggal Mama, pokoknya Mama sehat terus. Mbak Vena, kita punya sesuatu untuk Vena Melinda. Itu terakhir di tokonya dia, ulang tahun dia. Aku harus ke Bali kan ada yang mau sewa villa aku. Terus aku bilang nggak bisa datang, tapi aku bawain makanan. Dia seneng banget, Mena perhatian banget ya sama papa. Ya Allah, orang tua tuh bener-bener loh. Aku sekarang orang tua ya, aku ngerasain pokoknya. Kita kalau orang tua minta apa bener deh, kabulin deh. Rasa nggak enak tuh ya kalau udah nggak ada tuh. Aku kan selama ini nggak pernah nggak ada orang tua ya. Jadi aku anggap simpel aja, nanti aja. Berasa banget Dewi. Aku, aduh ya Allah, Atala inget ya. Atala sama Vero mesti bener. Kerasa banget Dewi. Sekali lagi Mbak Vena, kami terus berduka. Kami tahu ini tidak mudah. Atala, semoga bisa selalu ingat sama mamanya. Amin. Go, pergi ke Jepang sama mama untuk Papi Jimmy. Iya. Kita kembali saat lagi tetap di Paku Gambiar. Waktu